sore penjara Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfian yang mengawal Anda di Lintas Makassar sore. Hari ini hari Rabu di 1 Desember 2021 dan kita bersama pendengar di siaran TNI Polri yang akan mengangkat topik seputar peran Bintaldam 14 Hasanuddin dalam memberikan pembinaan rohani kepada prajurit dan PNS TNI beserta keluarganya. Dan sebentar kami juga akan mengundang partisipasi Anda pendengar untuk bergabung bersama kami lewat line telepon di 0821 3333940 ya, untuk bertanya langsung dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Dan langsung kita menyapa, ada narasumber kami, ada Bapak Kolonel Infantri Slamet Rianto SAG MM. Beliau adalah Kepala Pembinaan Mental Kodam 14 Hasanuddin. Kita menyapa, assalamualaikum, selamat sore Pak Kolonel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Makassar. Sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, kelihatan dari senyumnya ya. Apa kabar ini Pak? Alhamdulillah sehat. Ini tadi di informasi yang kita sempat berbincang kalau di Makassar itu baru sekitar sebulan Pak ya? 1 bulan lebih 1 hari. 1 bulan lebih 1 hari, jadi hafal ini. Sebelumnya ini bertugas di mana Pak? Sebelumnya saya tugas di Aceh, Di Aceh. selama 13 tahun di sana. Lumayan lama ya? Lumayan lama, alhamdulillah. Baiklah, kita akan membahas sore hari ini di siaran TNI Polri. Topik kita peran Bintaldam 14 Hasanuddin dalam memberikan pembinaan rohani kepada prajurit dan PNS TNI beserta keluarganya. Mungkin untuk mengawali kebersamaan kita Pak Kolonel, ini ada pengantar terkait topik, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan. Sehingga pada sore hari yang cerah ini saya bisa berturut serta berpartisipasi atas undangan dari RRI Makassar untuk menyiapkan waktu dalam mengisi acara siaran TNI Polri dengan tema peran pembinaan mental Kodam 14 Hasanuddin dalam memberikan pembinaan rohani kepada prajurit dan PNS TNI. Sehingga kami breakdown kembali menjadi sebuah judul transformasi Bintal Kodam 14 Hasanuddin dalam pembinaan rohani prajurit dan PNS TNI. Baiklah, ini tadi sempat dibahas ya Pak Kolonel Slamet Rianto terkait pembinaan mental Kodam atau Bintaldam itu adalah salah satu organisasi di bawah Kodam. Nah, apa sebenarnya tugas dan juga tanggung jawab Bintaldam itu Pak Kolonel? Bisa dijelaskan kepada seluruh pendengar kita, silakan. Baik, sebelum kepada tugas akan saya sampaikan terlebih dahulu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Di sini banyak tidak mengetahui, padahal di dalam pasal 50 ayat 2 dinyatakan bahwa prajurit memperoleh rawatan dan layanan kedinasan yang meliputi antara lain tentang pembinaan mental dan juga pelayanan keagamaan. Untuk mendukung terselenggaranya, maka TNI mempunyai sistem dalam manajemen mengatur tata cara penyelenggaraan pembinaan mental prajurit sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu dalam Perkasat nomor 43 tahun 2016 di pasal 2 menyebutkan bahwa tugas pokok daripada Bintal Kodam itu menyelenggarakan pembinaan mental prajurit, PNS, TNI Angkatan Darat dan juga keluarga serta pelestarian dan perwarisan dan nilai-nilai sejarah di lingkungan Kodam dalam rangka mendukung tugas pokok Kodam. Ke depan akan diberlakukan juga Perkasat nomor 10 tahun 2021 tentang orgas uji coba tentang Bintal Jaradam. Jadi nanti itu ada Bintal Jaradam, ada sejarahnya di sini, akan dipertajam di dalam orgas tersebut. Baik. Namun sebenarnya banyak mungkin yang kurang paham. Sebenarnya mengapa ini pembinaan mental ini sangat diperlukan di jajaran prajurit TNI, Pak? Kenapa sangat diperlukan? Karena dalam rangka mendukung tugas pokok Kodam 14 Hasanuddin ya, yang dalam secara optimal ada unsur penting yang harus diperhatikan adalah kondisi mental prajurit dan juga PNS TNI Angkatan Darat
dalam hal ini adalah prajurit dan PNS Kodam 14 Hasanuddin yang baik sesuai dengan norma dan juga peraturan yang berlaku di lingkungan TNI Angkatan Darat. Guna mewujudkan hal tersebut diperlukan sebuah pembinaan-pembinaan yang diarahkan kepada pembentukan dan pemantapan karakter. Nah, ini yang digarisbawahi adalah karakter kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pantang menyerah, rela berkorban, soliditas serta etos kerja yang tinggi dan maksimal. Inilah dari karakter kepribadian. Tapi boleh dikatakan bukan cuma prajurit saja ya Pak Kolonel yang harus dibina, tetapi ternyata keluarga prajurit juga ini harus bermental tangguh. Nah, seperti apa kira-kira pembinaannya khusus untuk keluarganya ini Pak? Untuk pembinaan terhadap keluarga juga melalui pembinaan secara langsung, melalui ceramah dan juga melalui berbagai kegiatan-kegiatan. Kalau seperti dari Bintal Kodam ada kegiatan turun ke bawah ke satuan-satuan beserta keluarganya memberikan suatu pembinaan-pembinaan baik rohani Islam yang beragama Islam, ya Kristen juga yang beragama Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Itu juga termasuk di dalamnya karena itu merupakan pola pembinaan dari pembinaan mental. Baik. Nah, dari berbagai program yang dilaksanakan oleh Bintal ini, Pak Kolonel, apakah ada kegiatan pembinaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ini? Untuk bersentuhan secara langsung kepada masyarakat, seperti ada beberapa kegiatan-kegiatan masyarakat, seperti mengundang ataupun kami hadir di tengah-tengah masyarakat. Seperti ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya keagamaan. Kami mendapatkan perintah dari Bapak Panglima untuk mewakili dan juga untuk menghadiri kegiatan-kegiatan tersebut yang terkait untuk mendukung kegiatan tugas dari Kodam itu sendiri. Di antaranya ada beberapa kegiatan seperti ada seminar, ada kegiatan dari universitas atau kegiatan PHBI dan lain sebagainya. Kami hadir di tengah-tengah masyarakat dan mereka menyambut sangat baik. Dan juga kami hadir di sana bukan menggunakan pakaian yang biasa, tapi menggunakan pakaian dinas, atribut gitu, pakaian dinas ya. Karena ada suatu kebanggaan tersendiri masyarakat. Kehadiran TNI di tengah masyarakat dengan berpakaian dinas itu mempunyai kebanggaan tersendiri. Ada nilai khusus ya Pak ya ketika atribut TNI itu dipergunakan. Oke. Nah, tadi sempat dibahas seputar pembinaan mental ini baik itu untuk prajurit TNI dan maupun juga keluarganya adalah secara langsung dan tidak langsung. Mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar kita bagaimana pembinaan secara langsung itu dan juga bagaimana pembinaan secara tidak langsung itu, Pak. Jadi pembinaan secara langsung adalah pembinaan memberikan ya seperti kegiatan-kegiatan yang sekarang ini secara realitas bahwa kegiatan Bintal itu masih monoton, yaitu bertumpu kepada metode ya, seperti metode ceramah itu sebetulnya masih ada, dakwah, penerangan pasukan, dan juga untuk meningkatkan kesan yang sangat signifikan ini kepada prajurit. Itu masih belum, sehingga perlu adanya evaluasi dan juga belum fokus kepada penuntasan permasalahan yang dihadapi dan juga masih bersifat umum, sehingga di sini ada pola pembinaan secara langsung, yaitu pola pembinaan melalui kegiatan yaitu namanya transformasi pola pembinaan Bintal itu sendiri. Transportasi pola pembinaan Bintal ya. Bukan transportasi. Transformasi pola pembinaan Bintal. Bintal, oke. Jadi ini ada sebuah formula baru yang dibuat oleh Disbintalat yang akan disosialisasikan kepada para prajurit dan juga pada keluarganya bahwa di situ ada beberapa pengklasifikasian dalam pola pembinaan. Jadi pola pembinaan ini ada pola pembinaan secara umum dan juga pembinaan secara khusus. Kalau pola pembinaan secara umum yaitu ya untuk penguatan dan juga untuk menambah keimanan dan ketakwaan. Dan juga pola pembinaan secara khususnya itu yaitu dengan cara kita mengidentifikasikan kepada prajurit dan juga keluarga yang mempunyai masalah dan juga berpotensi punya masalah, sehingga pembinaannya itu secara khusus kan itu. Jadi pembinaan secara khusus di sini maksudnya jadi prajurit ataupun keluarga yang punya masalah itu dibimbing dan diarahkan secara khusus, tidak bergabung dengan
secara langsung kepada yang tidak memiliki masalah, sehingga terklasifikasi. Jadi tidak pukul rata dalam pola pembinaan. Itu pola pembinaan ke depan, dan juga sudah diedarkan juga sosialisasi tentang transformasi ini. Ini bukunya juga sudah didistribusikan. Ini juga pendengar kita yang monitor saat ini di live Facebook Pro 1 RRI Makassar dan juga live YouTube RRI Makassar, tadi sekilas sudah melihat bukunya Pak ya. Bisa diangkat lagi mungkin ini supaya pendengar kita melihat secara langsung. Jadi pendengar, saat ini kami sedang live di Facebook dan juga YouTube RRI Makassar ya. Ini bentuknya mungil ya Pak? Mungil, tapi ada cerita di balik itu? Ini namanya buku saku. Buku saku. Sehingga mudah dibawa kemana-mana. Jadi setiap saat dibutuhkan langsung dibuka sakunya, dibuka di sini. Karena di sini ada beberapa tuntunan-tuntunan yang sangat-sangat mendasar bagi para prajurit. Sehingga kalau seandainya lupa, buka ini apa di sini, dilihat ini. Ini bukan hanya yang Islam saja. Di sini juga ada termasuk juga mental ideologinya, terus juga rohani Kristen Protestan, rohani Hindu dan juga Katolik. Jadi menjadi satu kesatuan ya, lengkap. Paket lengkap, komplit ini. Paket lengkap. Paket lengkap ya. Paket lengkap jadi memang ukurannya kecil tetapi isinya di dalam luar biasa. Luar biasa, isinya kecil tapi padat. Mungkin bisa langsung dijelaskan karena memang pendengar kita saat ini, pemirsa kita sedang melihat secara langsung terkait buku yang dipegang oleh Bapak Kolonel Infantri Selamat Rianto SHGMM, pendengar, terkait isi di dalam buku saku tersebut Pak, silakan. Jadi isi di dalam buku saku ini menyangkut masalah transformasi. Jadi kenapa ini transformasi bintal? Jadi kalau kita berbicara transformasi ini adalah sebuah perubahan. Ya, rupa atau berbentuk, sifat atau fungsi dalam perubahan struktur dan gramatikal maupun struktur gramatikal lain dengan menambah, mengurangi, menata kembali unsur-unsurnya. Jadi kita tidak tidak memberikan semuanya, tapi ada beberapa tambahan-tambahan pola pembinaannya. Nah, bagaimana pembinaannya? Yaitu pola pembinaannya adalah di sini dijelaskan bagaimana usaha pekerjaan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan yang dilakukan secara berdaya guna dan juga berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Berarti pola pembinaan itu ada outputnya. Ada ada hasilnya. Ada hasil yang lebih baik. Nah, bagaimana dengan kondisi mentalnya? Jadi kondisi mental jiwa seseorang itu yang terpantau dalam sikapnya ya terhadap berbagai situasi yang dihadapinya. Nah, bagaimana sikap yang dihadapinya itu? Bagaimana sikap kepribadian yang baik terhadap diri sendiri, dalam arti dapat mengenal dirinya sendiri dengan baik. Kalau seandainya dapat mengenal dirinya dengan baik, siapa sih saya? Apa sih itu tugasnya? Mau bagaimana hidup di dunia ini? Seperti dalam Al-Quran mengatakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, mengenal dirinya berarti tanggung jawab saya selaku makhluk, selaku manusia terhadap hambanya, yaitu beribadah kepada Allah. Baik, luar biasa ini ya kebersamaan kita di TNI Polri saat ini. Tapi yang menarik juga ini Pak Kolonel Samuel Rianto, ini kalau menjadi seorang pembina mental atau pembimbing rohani itu baik rohaniawan Islam, Kristen atau juga Hindu, tentunya membutuhkan keterampilan khusus ini Pak. Nah, bagaimana sebenarnya proses pelatihan terhadap anggota untuk menjadi rohaniawan atau pembina mental ini di kalangan prajurit TNI? Jadi untuk menjadi punya keterampilan khusus itu ada beberapa penataran. Jadi khusus seperti penataran tarbarohis, penataran yang bersifat rohani baik perwira, bintara, dan juga ada susgati kursus tenaga pengganti bintal juga ada. Ada kursusnya juga ternyata Pak ya. Juga ada agar mempunyai kemampuan yang lebih dan juga memahami apa sih yang dikerjakan, karena pola pembinaan mental ini apabila diawaki atau orang yang tidak paham terhadap pola pembinaan bintal itu sendiri, maka pola pembinaannya juga tidak akan terarah dan outputnya juga tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Harapannya itu bagaimana menciptakan seorang prajurit yang mempunyai integritas yang tinggi, mempunyai keimanan dan ketakwaan yang menurut keyakinan agamanya masing-masing bisa dijalankan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku saat itu.
sesuai dengan ketentuan agamanya masing-masing. Baik. Dan pendengar, kami kembali informasikan kalau saat ini kami sedang live dari Facebook Pro 1 RRI Makassar dan juga dari YouTube RRI Makassar. Jadi untuk Anda yang ingin berkomentar silakan secara live boleh ya di line telepon kami di 0821 33339440 atau di 081244239440 dan melalui WhatsApp Pro 1 RRI Makassar di 0811 400 222. Dan mungkin buat Anda juga yang sedang menyaksikan tayangan kami di siaran TNI Polri saat ini, langsung mengirimkan komentar Anda lewat kolom komentar ya. Ini sudah ada masuk ini Pak Kolonel, kita terima dulu penelpon ya. Silakan. Yang bergabung di siaran TNI Polri. Para pendengar RRI Makassar. Baiklah, assalamualaikum, selamat sore TNI Polri. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak. Iya, dari siapa di mana Pak ini? Dari Pak Hairudin Pak di Antang Ibu. Pak Hairudin di Antang, silakan Pak Hairudin. Iya, kebetulan ada pertanyaan saya ini. Saya dengar ada dari Kodam untuk membawa masalah pembinaan mental, Iya. untuk khususnya bagi prajurit. Jadi ada pertanyaan saya di sini untuk Bapak Kabintal, khususnya di Kodam 14 Hasanuddin. Dari berbagai program yang dilaksanakan oleh Bintal, apakah ada kegiatan pembinaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat? Oke. Karena saya sebagai masyarakat biasa Pak, Ibu, mau tahu apa kegiatannya sebagai TNI di Kodam 14 Hasanuddin, Iya. khususnya dalam pembinaan mental. Terima kasih, cuma itu aja Bu. Iya, baik. Terima kasih Iya, Pak Hairudin yang ada di Antang ya. Nanti kalau sudah dijelaskan, siapa tahu ada undangan bisa langsung ya turun. Dengan senang hati. Kami Silakan. tunggu Pak Hairudin. Pak Kolonel silakan. Ini tadi sempat dijelaskan juga ya. Sempat kami sentil, Oke, kegiatan silakan. akan kami diperjelas kembali. Terima kasih Pak Hairudin dari Antang, partisipasinya. Ternyata pendengar RRI Makassar antusias sekali melihat kegiatan Suara TNI Polri di RRI ini. Jadi pertanyaannya itu tentang kegiatan pembinaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tadi sudah disampaikan secara garis besar. Ternyata masih belum adanya, perlu penjelasan lebih lanjut. Bahwa program pembinaan yang dilakukan oleh Bintal sebenarnya terbatas pada pembinaan prajurit, PNS dan juga keluarga. Namun secara tidak langsung keterlibatan masyarakat tidak bisa dielakkan. Tidak bisa dielakkan Tidak ya. bisa dielakkan, mau tidak mau. Ya namanya juga Bintal itu mindsetnya selalu bersentuhan dengan masyarakat, bukan eksklusif untuk masyarakat TNI dan juga PNS saja. Jadi pelaksanaan kegiatan Rohani Islam ini melakukan pembinaan terhadap kegiatan di masjid, di satuan, dan juga asrama khususnya, serta mengisi khutbah Jum'ah. Jadi setiap Jumat itu anggota Bintal sudah mulai menyebar karena mereka banyak permintaan-permintaan. Seperti juga ada ceramah Ramadan, ini sebentar lagi Ramadan sudah banyak yang booking. Kami minta untuk untuk kultum, untuk menjadi imam segala macam, dan juga dalam kegiatan peringatan hari-hari besar Islam yang dilakukan, yang yaitu khotib penceramah yang oleh Bintal. Ya tentu itu bersentuhan langsung dengan masyarakat di sekitar. Begitu pun juga bimbingan jamaah haji ya, sangat banyak masyarakat yang menaruh kepercayaan ya, menaruh kepercayaan pada KBIH Wirotama Kodam 14 Hasanuddin. Masyarakat banyak yang menaruh kepercayaan itu, sehingga kepercayaan ini ya kalau seandainya masyarakat menginginkan ya kami dengan senang hati untuk membimbing dan mengarahkan. Di mana mereka bisa menghubungi nih Pak? Siapa tahu Pak Hairudin ini sudah akan mengundang ya. Dengan senang hati kami tunggu. Dan Kodam 14 Hasanuddin kan di pinggir jalan, biar langsung mampir, datang saja bisa gitu, langsung datang ya. ke Bintal. Baik. Jadi pelaksanaan kegiatan rohani seperti ada lagi yang kegiatan bukannya Islam ya. Pelaksanaan kegiatan rohani Katolik, Protestan dan juga Hindu, khususnya dalam perayaan hari raya dan juga ibadah mereka selalu bekerja sama juga
dengan masyarakat, walaupun tujuan pembinaannya terbatas pada prajurit PNS dan juga keluarga. Jadi semua Tetapi agama, Pak, ya? sangat terkait dengan masyarakat, semuanya ada keterlibatannya di Baik. dalam. Jadi tidak eksklusif ya. Tidak eksklusif, semua Tidak agama eksklusif. masuk. Yo, Ini sudah ada penelpon lagi yang bersama dengan kita. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore, assalamualaikum. Iya, dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari mana, Pak? Dari Abdullah Sewang di Makassar. Baik, Pak Abdullah Sewang yang ada di Makassar. Silakan, Pak Abdullah Sewang. Kepada narasumber yang terhormat, Iya. iya. Semoga penyampaiannya ini bisa sampai di masjid juga untuk penyampaian siram rohaninya. Karena kenapa masyarakat mengharapkan sekali kalau ada orang-orang semacam tentara militer yang dari Kodam masuk ke masjid menyampaikan siram rohani, iya, supaya rakyat itu tidak takut sama tentara, berani bergaul dengan tentara. Iya, jadi mohon penjelasannya supaya kita ini bisa bersinergi dengan tentara. Iya. Itu saja, Pak Abdullah Sewang. Iya, itu saja supaya ada penyampaian kepada rakyat bahwa memang militer bersama dengan rakyat. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Abdullah Sewang yang ada di Makassar. Bagaimana tanggapannya ini, Pak Kolonel? Terima kasih Pak Abdullah Sewang dari Makassar. Ini kami menyambut baik bahwa sebetulnya kami sangat TNI ini sangat terbuka. Terutama kegiatan agama. Buktinya tadi yang Pak Herudin dari Antang ini mereka beliau saya yakin pernah melihat ada prajurit ataupun yang dari Bintal Kodam, dari Kodam 14 Hasanuddin itu menjadi khotib, itu juga menjadi imam. Dan humanis, yakin humanis, nggak seram-seram gitu, Pak. Gitu loh. Dan juga ya senyum sapa masyarakat itu harus ada. Kami tetap ada. Dan juga ya kan TNI bersama TNI kan lahir dari rakyat. Betul. Kan gitu. Tapi ketika mereka datang ini apakah memakai atribut lengkap ini, Pak Kolonel? Terkadang kalau seandainya sholat menggunakan di tengah jalan masuk pas waktu masuk sholat kan masih menggunakan seragam. seragam. Masjid kan nggak mungkin ganti baju kan, tapi kan masih baru kan, masih bagus. Ya masuk. Atau kalau seandainya pakaiannya mungkin yang nggak yakin bersih ya mungkin ganti. Tapi pada intinya untuk kami Kodam 14 Hasanuddin terutama Bintalnya itu menyatu terhadap masyarakat, terutama kegiatan-kegiatan tentang keagamaan. Jadi seperti tadi disampaikan tidak eksklusif. Tidak eksklusif ya. Tidak eksklusif, dan juga setiap kali hari Jumat itu selalu laporan anggota. Selalu izin, ada Pak ya? Selalu izin kepala, izin saya khutbah Jumat di sini, khutbah Jumat di sini. Berarti mereka tuh menyatu bersama dengan masyarakat. Kendati pun pada saat dia menggunakan khutbah itu menggunakan pakaian yang biasa, tetapi walaupun berpakaian biasa, tapi mereka mempunyai keyakinan bahwa peran dari Bintal Kodam 14 Hasanuddin di masyarakat itu mempunyai andil dan juga eksis di dalamnya. Jadi masyarakat tidak perlu merasa ada rasa ketakutan ya saat ada prajurit TNI yang masuk untuk melakukan pembinaan seperti itu. Kami sangat ini sekali ya. Mas, insya Allah lah humanis. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, sebentar kami akan masih mengundang partisipasi Anda untuk berkomentar langsung, baik itu melalui line telepon ataupun secara live ya, memberikan komentarnya lewat live Facebook kami di kebersamaan kita di siaran TNI Polri untuk kesempatan hari ini, hari Rabu 1 Desember 2021. Nampaknya ada lagi yang masuk ya. Iya, monggo, silakan. Kita terima dulu. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore, Bu. Iya, dari siapa di mana, Pak? Dari Palangga, Goa ini, Bu. Dari Palangga, Goa. Atas nama siapa, Pak? Atas nama Mulyadi. Pak Mulyadi. Baik, Pak Mulyadi, ada yang ingin ditanyakan ini? Kita bersama dengan Bapak Kolonel Infantri Slamet Rianto. Beliau adalah Kepala Pembinaan Mental Kodam 14 Hasanuddin. Silakan, Pak. Iya, Bu, saya sebagai tenaga pengajar, saya guru agama. Oh, tenaga pengajar. Saya sangat tertarik ini dengan arahan Bapak Tentara ini, Pak Kolonel. Iya. Yang saya mau tanyakan itu karena di sekolah kan banyak agama. Iya. Jadi untuk menjadi seorang pembina mental itu
atau pembimbing rohani baik Islam, Kristen atau agama lainnya Iya. pasti membutuhkan keterampilan itu. Betul. Bagaimana prosesnya itu menjadi Seorang pembina mental. pelatih, pelatihannya terhadap anggota itu menjadi seorang rohaniawan Iya. atau pembina mental. Karena saya juga sebagai tenaga pengajar perlu keterampilan seperti ini untuk membina mentalnya anak-anak sekolah. Nah itu saja. Dengan keberagaman agama ya di sekolah Pak ya. Iya Bu. Baik, itu saja Pak Mulyadi. Ya itu saja Pak. Iya. Terima kasih Pak Mulyadi yang ada di Palangga, Kabupaten Goa. Ini menarik ini Pak, Ya. silakan. Baik, terima kasih Pak Mulyadi yang dari Goa. Pertanyaan yang sangat menarik, apalagi Bapak adalah Tenaga pengajar. tenaga pengajar, secara otomatis kalau tenaga pengajar para pelajarnya adalah mungkin bukan hanya satu agama ya. Betul. Jadi yang ditanyakan tadi bagaimana pembina mental atau pembimbing rohani baik rohaniawan Islam, Kristen, rohani Buddha dan segalanya membutuhkan keterampilan khusus. Iya. Tadi sekilas juga sudah saya singgung. Jadi bahwa salah satu kegiatan pembinaan personil adalah memberikan pembekalan, yaitu pendidikan Iya. dan juga dari berbagai keterampilan terhadap prajurit dan PNS dalam rangka pengembangan diri ya, agar menjadi profesional di bidang masing-masing tugas secara bertahap, bertingkat dan berlanjut. Tidak terkecuali terhadap fungsi pembinaan mental ya. Berbagai pendidikan, pelatihan dan juga penataran yang terkait pembinaan mental. Seperti tadi sekilas sudah saya sampaikan, tapi perlu saya ulangi kembali. Iya, Pak. Ada di sini yang namanya pendidikan umum. Pendidikan umum. Pendidikan umum namanya Susgadi Bintal untuk Pamen. Jadi semua agama ini, semuanya agama ada. Terus Suspa Bintal untuk perwira. Ini juga semua agama. Iya. Susba Bintal untuk bintara. Ini juga semua agama ada. Pendidikan rohani Islam sendiri ada yang namanya penataran parohis, parohis, Iya. perwira itu ya. Untuk perwira. Barohis itu untuk penataran bintara rohani Islam. Terus tarbaban rohis. Terus tarmu balik untuk perwira dan juga bintara. Ada semua ternyata ya Pak ya. Ada semua lengkap. Jadi penyiapan tenaga-tenaga ini tidak asal, karena kami tahu bahwa para pembina mental ini agar outputnya itu memang betul-betul menghasilkan yang mutu yang lebih baik. Iya. Ya, jadi yang semula mentalnya kurang baik menjadi lebih baik. Jadi perlu menjadi perlu ada penyiapan secara khusus. Ada juga yang pendidikan rohani Katolik, ada namanya Tarbarokat. Nah, Tarbarokat. Pendidikan rohani Protestan juga ada namanya Tarbaroh Prot. Hindu juga ada Tarbarohin, semua agama ada. Penataran disiapkan dan juga diprogramkan oleh Dispintalat. Dan juga setiap saat dari Bintal juga mengirimkan para perwira, bintara untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam pola pembinaan mental di Kodam 14 Hasanuddin dan jajarannya. Baik. Ini banyak juga yang sudah masuk ini di live Facebook kita ya, di siaran TNI Polri. Kita menyapa dulu ada Marlin Satria. Ibu Marlin Satria, selamat sore Ibu. Katanya Undang-Undang Nomor 34 Nomor 2004 Pasal 50 Ayat 2 tentang pelayanan mental dan keagamaan sesuai kebutuhan Perkasat Nomor 34. Kalau tidak salah ini katanya ya. Ini kalau dijelaskan dengan ahlinya seperti Bapak Kabintal ini, insya Allah prajurit mempunyai karakter yang beriman, bertakwa, dan prajurit memiliki jiwa juang dan sabta margais. Mantap katanya Pak Kolonel. Salam dari Afrika. Oh jauh ini. Salam hormat. Sehat dari selalu Makassar, ini. sehat Iya, selalu. Ya. Siaran kita sampai di Afrika sore hari ini. Ada juga yang ingin berpartisipasi ini kebersamaan kita di siaran TNI Polri pendengar. Transformasi pola pembinaan Bintal yang baru mohon kiranya disosialisasikan dengan RRI Makassar supaya kami yang dari luar negeri di Afrika dapat mengikuti.
Oke. Apakah ingin kembali diinformasikan atau seperti apa? Perlu kami secara sebetulnya transformasi ini ada beberapa penyelarasan pemahaman tentang kegiatan Bintal. Ya. Di sini ada namanya bagaimana sih memahami tentang esensi Bintal. Itu yang pertama. Yang kedua, pemahaman tentang komponen Bintal. Yang ketiga juga ada pembelajaran tentang kreativitas dan inovasi pembinaan mental berbasis teknologi terkini. Nah, ini akan dijelaskan juga karena apa sih yang yang dinamakan dengan esensi Bintal. Jadi esensi Bintal itu by proses Bintal harus memenuhi standar. Standarnya itu apa? Yaitu perubahan kondisi mental antara sebelum dan sesudah proses pembinaan yang tercermin dalam sikap dan perbuatan sehari-hari. Bila proses pembinaan tidak memenuhi perubahan kondisi mental, maka tidak bisa disebut sebagai proses pembinaan mental. Inilah esensinya. Esensinya Pak esensinya. Nah, esensi ini ya kan perubahan kondisi dan juga perubahan kondisi jiwa, perubahan kondisi sikap perilaku. Semula orang malas, semua orang itu bermalas-malasan, tidak mau berbuat apa-apa, dia gembira riang. Orang stres, orang kehidupannya banyak masalah, ya timbullah ujung-ujungnya naudzubillah min dzalik sampai bunuh diri, jangan sampai terjadi. Jangan sampai ya. Berubah sikap dan perilaku menjadi orang yang tetap semangat dalam bekerja. Bagaimana orang yang murung, bagaimana orang yang semula tidak mempunyai kemauan dan kemampuan, melalui proses Bintal ini, esensi Bintal ini, inilah menjadi orang yang lebih baik dan juga untuk lebih semangat. Di sini dijelaskan tentang transformasi Bintal itu sendiri. Gitu. Terus selanjutnya memahami tentang komponen pembinaan mental itu sendiri. Ya, pembinaan mental ada di sini juga. Ada yang namanya Bintal rohani menyangkut masalah kualitas ya. Kita bicara kualitas ya. Kualitas iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kualitas akhlak, moral, etika, serta kualitas peribadatan. Yang kedua adalah mental ideologi. Bagaimana kualitas nasionalismenya, kualitas moralitasnya, Pancasila, wawasan kebangsaan, dan juga bela negara. Nah, bagaimana kualitas tentang pembinaan mental kejuangan, kualitas militansinya, ya, militansi kalau prajurit, kualitas moralitasnya, baik Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 TNI Wajib, dan juga kualitas etos kerja dalam mendukung tugas-tugas yang diembannya, baik itu tugas di dalam pelatihan, dalam tugas di operasi, mempunyai tanggung jawab yang jiwa juang yang tidak mudah menyerah gitu. Jadi parameter di sini ada berbicara tentang parameter. Ada parameternya, ada Pak, parameternya ya? Pembinaan mental. Saya kasih contoh adalah tentang parameter Bintal rohani Islam. Bagaimana tentang iman dan takwa. Kalau seandainya iman dan takwa, kita mengetahui bagaimana sih tahu tentang rukun iman. Baik hafal, implementasinya bagaimana, kehidupan seharinya bagaimana memahami tentang rukun Islam dan lain sebagainya. Dan juga akhlak ya. Yang kedua parameternya di akhlak. Hablum minallah, hablum minannas, dan juga hablul kepada lingkungan. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, dan juga akhlak kepada lingkungan. Nah, ini semuanya dia parameternya itu jelas parameternya. Nah, bagaimana tentang peribadatan? Di sini ada ibadah maghdoh dan juga ibadah ghairil maghdoh. Ibadah maghdoh di sini adalah kegiatan ibadah yang sifatnya khusus seperti sholat, zakat, puasa, ibadah haji bagi yang mampu. Dan ibadah ghairil maghdoh ini adalah segala sendi kehidupan, segala sesuatu yang dilakukan setiap hari, baik bekerja, kegiatan apapun yang mempunyai nilai-nilai ibadah dilakukan secara ikhlas. Ini adalah termasuk kegiatan ghairul maghdoh. Gitu. Jadi parameter-parameter ini akan diukur bagaimana sih keimanan dan ketakwaan keimanan dan ketakwaannya, serta akhlaknya, baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, dan juga akhlak terhadap lingkungan. Nah, kita membuang sampah aja, itu sampah aja atau puntung rokok,
kita tidak mempunyai akhlak terhadap lingkungan karena tidak bisa menjaga Lingkungan. lingkungan. Itu salah satu hal yang kecil saja. Contoh sederhananya Pak Contoh ya. sederhananya. Jadi memang semua lengkap dalam buku transformasi pola pembinaan Bintal ya, Ya, betul. Pak ya. Ini kita berbicara terus terkait buku transformasi pola pembinaan Bintal. Kapan ini launchingnya Pak? Untuk launchingnya sudah didistribusikan. Sudah didistribusikan. Ke satuan-satuan Iya. sekitar 1 minggu yang lalu sudah distribusikan. Ini sudah dari Disbintalat. Disbintalat. Jadi kami meneruskan ada beberapa kesatuan-satuan yang jelas sudah didistribusikan. Ini juga ada dari Kodim Mamasa sedang monitor saat ini. Mungkin bisa menyapa ini. Kodim Mamasa ya. Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat. Assalamualaikum Kodim Mamasa. Sehat selalu. Ini kampung Sehat saya selalu. Pak ini. Oh, kampung. Baiklah, pendengar Pro 1 RRI Makassar, sebentar kita akan coba berbincang Baik. kembali terkait Ya. topik kita. Ini pendengar di siaran TNI Polri seputar peran Bintal dan 14 Hasanuddin dalam memberikan pembinaan rohani kepada prajurit dan PNS TNI beserta keluarganya. Sesaat lagi pendengar, pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal Inspirasi. 94,4 FM Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Kenangan meremang di sudut pikirku, kenangan beragam kabur di masa lalu. Di taman bunga semerbak mewangi, engkau dan aku selalu bernyanyi. Sekilas ku pandang sendu di matamu, tiada lagi sinarmu seperti masa lalu. Kau gapai lagi masa yang telah lalu. Aku terperangkap nikmat kasihmu. Indahnya temaram cinta kita berdua, bunga-bunga semerbak dihembus angin. Bersama berdua kita kan menikmati, oh indahnya cinta ini selamanya. Kini datang lagi kekasih yang telah pergi, ingin ku jelang engkau seperti dulu. Kini datang lagi kekasih yang telah pergi, ingin ku jelang engkau seperti dulu. Sekilas ku pandang sendu di matamu, tiada lagi sinarmu seperti masa lalu. Kau gapai lagi masa yang telah lalu. Aku terperangkap nikmat kasihmu. Kini datang lagi kekasih yang tak pergi, ingin ku jelang engkau seperti dulu. Kini datang lagi kekasih yang tak pergi, ingin ku jelang engkau seperti dulu. Sekilas ku pandang sendu di matamu, tiada lagi sinarmu seperti masa lalu. Kau gapai lagi masa yang telah lalu. Aku terperangkap nikmat kasihmu.
94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Kita masih bersama pendengar Pro 1 RRI Makassar di kebersamaan kita di siaran TNI Polri. Untuk kesempatan hari ini, hari Rabu 1 Desember 2021 bersama saya Arti Alfian ya. Dan kita masih membahas topik kita seputar peran Bintal Dam 14 Hasanuddin dalam memberikan pembinaan rohani kepada prajurit dan PNS TNI beserta keluarganya. Dan masih bersama kami di sini ada Bapak Kolonel Infantri Slamet Rianto SAGMM. Beliau adalah Kepala Pembina Mental Kodam 14 Hasanuddin. Masih semangat ya Pak Kolonel ya? Masih semangat, tetap semangat. Tetap semangat, luar Ayam jantan biasa. dari timur. Baiklah, ini kita kembali ke topik kita ini Pak Kolonel. Bagaimana sebenarnya pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Bintal itu? Untuk pelaksanaan pembinaan mental, yaitu bahwa untuk pembinaan melalui pembinaan keluarga ya, yaitu yang tidak terpisahkan dalam proses pembinaan personel, khususnya dalam pembinaan mental yang melibatkan seluruh keluarga dan juga bahkan dimulai sejak awal mereka akan melangsungkan pernikahan didahulukan dengan bimbingan perkawinan. Ada juga ya sebelum Ada. pernikahan. Jadi setiap kali mau menghadap saya itu sudah berpasangan-pasangan. Oh iya. Jadi sebelum mereka menikah melalui berbagai proses, setelah sampai ke Bintal ada di situ diarahkan, dibimbing bagaimana tentang kehidupan rumah tangga, bagaimana membina rumah tangga yang samara, sakinah, mawaddah warahmah, bagaimana menjalani kehidupan yang lebih baik. Dari niat tulus ikhlas dalam pernikahan itu apa? Jadi hal-hal yang sangat mendasar itu kami bimbing. Yang pertama dia itu bimbing secara teknis ya, yang tentang ibadahnya bagaimana, yang berdasarkan dengan agama masing-masing, yang tidak bisa menikah sampai memang betul-betul memahami tata cara ibadah pokok dengan baik. Kalau seandainya belum bisa, mama ditanya rukun Islam karena stresnya tidak bisa jawab, sampai bisa baru lolos begitu. Baru bisa menghadap ke kepala. Oh, tapi kalau ya? seandainya pasti menghadap ke Bintal ditanya nggak bisa, saya panggil ke parohisnya ini, sudah mulai proses belum kan itu. Jadi memang sudah diarahkan betul. Ada tahapan-tahapan yang harus mereka lalui ya. Ada bagaimana dalam mempraktekkan sholatnya, bagaimana mempraktekkan tentang baik sholat sunnah, sholat wajibnya itu dipraktekkan. Niatnya terkadang kan juga karena memang setelah mau menikah prajurit kadang kan pengetahuan itu terabaikan sehingga diingatkan. Itu sifatnya itu mengingatkan. Termasuk juga bimbingan terhadap calon istri yang memahami bagaimana kehidupan prajurit dan menjadi seorang ibu persit. Ada persatuan di tentara ya yang sering ditinggal tugas, ya mau tidak mau, suka tidak suka harus menerima kalau seandainya mendadak setelah menikah ya langsung ada tugas ditinggal. Langsung ditinggal. Menikah sudah menikah baru 1 minggu harus pergi, harus tugas. Jadi istri harus mengerti begitu ya? Harus mengerti dan memahami. Memang itu resikonya seperti itu. Tapi suka dukanya ada kenikmatan tersendiri. Karena tidak semua orang mengalami itu. Betul. Nah itu dan juga ya alhamdulillah berlangsung dengan aman. Selanjutnya setelah mereka berkeluarga, bagaimana pembinaan dilakukan di satuan masing-masing dengan berbagai kegiatan. Itu sudah diatur juga. Jadi tidak berhenti sampai dia menikah, selalu ada tahapan berikutnya. Ada tahapan kegiatan dan juga pembinaan bukan hanya di Bintal saja, di satuan juga ada namanya kayaknya Pak Bintal di satuan masing-masing. Itu bertindak bertahap, bertindak dan berlanjut. Baiklah. Nah, ini masih terkait dengan topik kita Pak Kolonel. Bagaimana sebenarnya efisiensi atau barometer keberhasilan pembinaan mental di lingkungan Kodam 14 Hasanuddin? Barometer keberhasilan suatu pembinaan tentu terlihat dalam perilaku disiplin prajurit dan juga PNS dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan satuan dan juga dalam lingkungan keluarga serta masyarakat. Nah, itu bisa dilihat dari jumlah pelanggaran. Jadi kalau pelanggarannya banyak, ini dipertanyakan pola pembinaan Bintalnya itu bagaimana kan gitu loh. Pola pembinaan. Jadi semakin banyaknya pelanggaran prajurit berarti ini perlu dievaluasi pola pembinaan mental. Jadi
dengan lahirnya transformasi Bintal ini, ada pola pembinaan transformasi Bintal ini ditengarai oleh dengan berbagai macam pelanggaran yang begitu kompleks, sehingga perlu evaluasi. Oh, berarti pola pembinaan Bintal ke depan perlu ditransformasi, perlu adanya perubahan. Seperti tadi saya sampaikan, ada beberapa pengklasifikasian dari orang yang memang baik, orang yang memang bermasalah, dan juga orang yang memang berpotensi terhadap bermasalah. Jadi ada tanda-tanda. Ini kok agak apel terlambat, bangun kesiangan, juga pada saat melaksanakan tugas piket jaga tidur terus, tidak melaksanakan dengan baik. Ini perlu diidentifikasi sehingga pola pembinaannya itu secara khusus, tidak secara keseluruhan, secara umum yang baik sama yang masalah dan juga yang berpotensi ada masalah dijadikan satu. Jadi secara khusus kan itu. Jadi terarah. Jadi outputnya itu udah jelas. Itulah kira-kira. Baiklah, ini juga pertanyaan yang sama ini dari Pak Hairudin Pata. Terima kasih Pak Hairudin Pata juga sudah berpartisipasi ya. Ini berbicara seputar barometer keberhasilan pembinaan mental. Satu penelpon terakhir ya kita terima di kebersamaan kita di siaran TNI Polri. Assalamualaikum, selamat sore ya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Pak? Iya Bu, dari Irgi di BTP Bu. Irgi ya. Di BTP, silakan Pak Irgi. Ini Bu, saya cuma mau menanyakan singkat saja. Iya. Kepada Bapak Selamat, bagaimana pelaksanaan pembinaan mental yang dilakukan oleh Bintal? Itu saja Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Irgi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat tapi sebenarnya tadi sudah diinformasikan juga ya. Sekilas mungkin Pak. Sekilas, jadi pola pembinaan Bintal ini ya seperti tadi saya sampaikan, semula memang kita turun ke bawah program-program sesuai dengan yang sudah diprogramkan, pengarahan dan juga sosialisasi, termasuk juga ada ceramah dan lain sebagainya. Itu tetap ke satuan bawah, ke satuan-satuan, baik ke Kodim, ke batalion, dikumpulkan baik dengan keluarga. Pola pembinaannya juga bagaimana menjadi seorang prajurit yang mempunyai mental yang baik, mempunyai nilai ketakwaan, mempunyai akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap Tuhannya, akhlak terhadap manusia, akhlak terhadap lingkungan, dan juga akhlak terhadap keluarga dalam membina rumah tangganya. Ini dari telepon ada lagi nih ya. Silakan saja, silakan. Singkat ya, kita terima kembali. Assalamualaikum, selamat sore. Halo. Ya, selamat sore. Dari siapa, di mana Pak? Pak Herman. Pak Herman di Maros. Di Maros. Singkat Maros, ya Pak ya, silakan. Ya, ini saya kira memang prajurit TNI ini terutama mereka yang melaksanakan tugas, apalagi tugas pengamanan perbatasan ataupun juga pamrahwan, memang perlu mendapatkan pembinaan mental, apalagi sepulang dari tugas. Nah, rata-rata kan mereka ini mengalami tingkat stres yang tinggi, apalagi pengamanan daerah rawan. Nah, jadi memang sekiranya ketika mereka pulang, apalagi yang bertugas daerah rawan ini, perlu mendapatkan penanganan psikologis begitu, pembinaan mental, supaya mental mereka bisa kembali seperti sedia kala, ya. Jangan sampai ada yang rusuh terjadi di Batam, yang terjadi di Timika, ya. Ini kan tekanannya sangat berat. Kita bisa akui bahwa mereka ini berada di pengamanan daerah rawan, ya. Mereka memiliki tingkat stres yang sangat tinggi begitu. Iya, saya kira mungkin itu pasti dipertajam dari jajaran TNI. Baik, terima kasih Pak Herman yang ada di perbatasan Maros Makassar ini. Langsung saja ini dijawab. Memang ya, tidak bisa dipungkiri Pak Kolonel ya. Memang kalau habis melaksanakan tugas itu kan ada beberapa tekanan psikologis, berbagai persoalan gitu. Pas pulang bagaimana menghadapi yang namanya baru pulang ya. Itu memang ada pembinaan secara khusus tadi. Memang ada juga ya. Ada pembinaan secara khusus. Dan juga ada dari tim Bintal ini datang ke batalion yang habis melaksanakan tugas, juga memberikan pengarahan sesuai dengan kebutuhan dan juga atas dari permintaan dari Dansatnya. Terkadang kalau habis melaksanakan tugas mereka kan
istirahat, ada Iya. kegiatan-kegiatan yang khusus, baru kami akan masuk ke dalamnya. Terima kasih atas masukannya, ini sangat sangat luar biasa. Sangat bermanfaat juga ya masukannya. Masukan juga, kami akan segera merespon itu dan juga akan menindaklanjuti, dan ini sangat baik. Ternyata masyarakat memperhatikan hal Iya. ini, berarti intensitas perhatian masyarakat terhadap TNI itu luar biasa. Luar biasa. Baiklah. Luar biasa. Ini mungkin karena waktu Pak Kolonel di last statement kebersamaan kita di siaran TNI Polri, ada harapan atau ada informasi yang ingin disampaikan kepada seluruh pendengar dan seluruh lapisan masyarakat. Silakan, Pak. Yang terakhir dalam kegiatan ini bahwa pada intinya pola pembinaan mental yang selama ini yang monoton, yang akan mengalami sebuah perubahan yang namanya perubahan yang sangat signifikan dalam pola pembinaan, yaitu yang dinamakan transformasi pola pembinaan mental. Jadi ada beberapa pengklasifikasian pola-pola pembinaan secara khusus, baik secara umum maupun secara khususnya ini. Ada dan juga dijelaskan di dalam buku ini. Dan juga nanti kalau saya jabarkan juga waktunya itu tidak memungkinkan. Jadi ada pola formulasi baru dalam pola pembinaan. Dari pola pembinaan yang biasa sekarang ada transformasi pola pembinaan mental. Yang selanjutnya, hal yang perlu kita perhatikan bahwa kunci suksesnya Bintal masa yang akan datang sangat tergantung kepada kemauan dan kepedulian para pembina mental dan unsur komandan satuan dan juga pimpinan-pimpinan di satuan. Baik. Itu intinya. Oke. Terima kasih kalau begitu Pak Kolonel Infantri Slamet Rianto SAGMM selaku Kepala Pembina Mental Kodam 14 Hasanuddin. Sehat selalu dan terus bersemangat ya memberikan pelayanan mental kepada masyarakat, prajurit dan keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pendengar RI Makassar yang setia. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, saya Arti Alfian menutup kebersamaan kita di siaran TNI Polri edisi hari ini hari Rabu 1 Desember 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.